Action yuk. Di video kali ini kita akan kembali lagi membuat video sinematik ya, tapi kali ini kita akan bikin video sinematiknya menggunakan action camera. Karena ini pakai action camera, bentuknya kecil ya, jadi pastinya ada tantangan tersendiri untuk membuat video sinematik menggunakan action camera ini. Dan video kali ini saya pakai action camera Akaso V50 Pro. Akaso V50 Pro ini sudah bisa resolusi hingga 4K ya, atau 4K di 30 fps. Dan yang paling saya suka yaitu udah support fitur image stabilizer. Jadi hasil footage yang kita rekam itu pastinya lebih stabil. Untuk kualitas gambarnya atau kualitas videonya kayak gimana hasilnya, kita langsung praktek aja nanti ya untuk hasil videonya kayak gimana. Dan seperti yang saya bilang tadi, bikin video pakai action camera ini tentunya ada tantangan ya. Ada kekurangan dan ada kelebihan dengan ukuran yang kecil dan bentuknya yang memang agak berbeda dari kamera pada umumnya. Dengan ukuran yang kecil, action cam ini sangat mudah kita bawa kemana-mana karena ukurannya cuma kayak gini, segini ya, bisa kita pegang genggam kayak gini. Dan juga bisa syuting di berbagai medan, bisa hujan, bisa panas, bisa sambil nyelam, karena biasanya untuk action cam seperti ini udah dilengkapi dengan waterproof seperti ini. Dan juga banyak sekali aksesorisnya, jadi bisa kita ngambil dari beberapa angle yang sulit. Karena bisa kita taruh di mana-mana, di motor, di badan, di mobil, di helm. Jadi bisa dapat angle sudut yang nggak bisa atau sulit kalau kita ngambil syuting menggunakan DSLR atau mirrorless. Untuk menghasilkan video yang bagus, tentu saja kita saat syuting atau pengambilan gambar harus bisa melihat hasil videonya secara real time. Otomatis kita perlu monitor. Sedangkan beberapa action cam itu nggak memiliki monitor, tapi untungnya untuk Akaso V50 Pro ini sudah memiliki layar monitor di belakangnya, jadi bisa kita pakai untuk preview. Sedangkan untuk action cam yang nggak memiliki monitor, biasanya untuk preview itu pakai aplikasi tambahan yang kita install di HP. Nah, kekurangannya untuk kita preview di aplikasi itu biasanya ada delay. Untuk layarnya ini berukuran 2 inch ya, udah lumayan lebar ya. Dan juga udah touch screen, jadi enak banget kalau kita mengaturnya. Untuk setting-settingnya enak banget, jadi nggak perlu kita pencet-pencet tombol yang ada di samping atau di atasnya. Dan juga aplikasi Akaso ini juga sudah ada ya, jadi Akaso ini bisa kita konekkan ke aplikasi yang namanya Akaso Go. Jadi kita bisa mengontrolnya lewat aplikasi juga. Selain itu kita juga bisa mengontrolnya melalui remote yang udah disediakan dalam paket penjualannya. Jadi layar monitor ini bisa dibilang kekurangan dan kelebihan juga ya. Kelebihannya karena ada layar monitor, kekurangannya karena ukurannya kecil. Tapi ya tetap aja action cam dengan dilengkapi layar monitor pastinya akan lebih baik daripada action cam yang nggak ada monitornya kalau dari segi untuk preview pengambilan gambarnya. Nah, kekurangan lainnya itu ukurannya yang kecil ini membuat susah untuk pergerakan kamera. Karena ukurannya kecil, kita pegangnya juga akan sedikit susah ya. Kalau saya sendiri agak kurang nyaman dengan ukuran kamera segini. Tapi untungnya ini sudah dilengkapi dengan image stabilizer, jadi pergerakan kameranya akan lebih sedikit tertolong karena pastinya akan shaking-nya akan terkurangi. Tapi kalau kita syutingnya pakai alat tambahan kayak tripod atau stabilizer, ya saya rasa oke-oke aja sih kalau pakai action cam ini. Jadi nanti saya akan praktek membuat video sinematik pakai action cam Akaso V50 Pro ini. Tapi sebelumnya pastinya saya lihat dulu apakah pengaturannya itu seperti apa ya. Dan ternyata setelah saya kulik-kulik ya, kulik-kulik ini bisa kita atur semi-semi manual gitu. Jadi untuk ISO-nya bisa kita atur, tapi untuk shutter speed dan aperture itu nggak bisa. Jadi ya semi-semi manual gitu. Dan juga untuk angle dari lensanya itu bisa kita atur juga derajatnya. Jadi hasilnya bisa wide, bisa semi wide, dan juga bisa gambar yang biasa.
Tapi kalau wide itu resikonya hasilnya lebih cembung atau fish eye. Jadi saya sebenarnya kurang suka ya kalau hasilnya itu agak cembung-cembung gitu. Jadi saya mungkin nanti kebanyakan akan pakai yang nggak dicembung atau gambar dengan ukuran biasa dengan derajat normal. Dan untuk konsep videonya simpel aja sih sebenarnya, cuman orang yang naik motor. Simpel banget pokoknya. Tapi di sini saya akan memakai variasi angle biasa ya, variasi angle, variasi shot, kamera movement tentunya dengan action cam Akaso V50 Pro ini. Dan juga saya akan memanfaatkan fitur-fiturnya apa aja. Untuk resolusi yang saya pakai itu Full HD 1080 di 60 fps. Kenapa saya nggak pakai 4K ya? Karena memang kebutuhannya yang mau saya ekspor nantinya itu di 1080. Cuman kalau mau pakai 4K juga nggak masalah, nanti akan lebih leluasa kalau mau cropping. Tapi untuk video kali ini saya rasa cukup di 1080 aja. Adegan pertama ini saya pengen bikin transisi ya, karena ini langitnya terlalu cerah. Jadi ini kemungkinan kalau pakai auto jadi nanti di objeknya gelap. Karena itu saya pakai ISO-nya manual di ISO 100 dan exposure-nya saya kurangin min 1. Oke, nanti kalau masih terlalu terang saya kurangin di editing. And action yuk. Nyambungin transisi tadi ke kacamata ya, ini jadi ke sepatu. Nanti lanjutinnya, jadi ini pakai low angle banget biar kelihatan wide. Ini kamera Akaso-nya, action cam-nya saya atur di angle 170 derajat, jadi biar kelihatan wide banget. Tapi ya itu akhirnya jadi agak fish eye ya, nggak apa-apa sih. Action yuk! Ya ini ngelanjutin lagi, ini pakai helm ya, untuk ngelanjutin shot tadi. Simpel aja, ini saya pakai gerakan pedestal up. Oke, karena ini saya butuh suara dari ini ketika nyalain motor, jadi saya pakai mikrofon yang udah satu paket ya, bisa dibeli satu paket sama Akaso ini. Ini mikrofon dari Akaso juga. Action. Nanti saya ambil audionya aja. And action. Oke, ini jadi motornya jalan. Saya pengen ada gerakan seperti orbit ya, dikit memutari. Coba bisa halus atau enggak ya. Oke, ini hari kedua ya. Jadi kemarin ini saya udah nyoba ke sini, tapi udah kesorean. Jadi ngambil gambar, ternyata udah terlalu gelap. Dan ini kita kembali lagi ke sini hari kedua. Dan ini saya pengen ngambil shot yang wide. Jadi nanti talentnya itu naik motor dari sana ke sini, biar kelihatan gambarnya lebih terlihat sinematik ya. Rolling, ayo. Oke, jadi ini buat alternatif gambar saya ngambil yang agak dekat ya. Kemarin saya udah nyoba dan ini jadi lewat kita ke sawah situ, dan ini lihat hasilnya kemarin. Jadi gelap-gelapan ternyata blusuk gitu ke sawah. Jadi kemarin lewat sini piuk nggak ngelihat karena gelap. Ini nggak terulang kedua kalinya. Oke, ini mau masang Akaso-nya di motor ya. Jadi ini kita coba beberapa alternatif, mau dipasang di stang atau ditempelin langsung. Karena tadi udah nyoba ditempelin di stang agak susah karena stangnya mepet sama motornya ya. Jadi ini kita pakai alternatif ditempelin aja, kayaknya lebih gampang. Jadi ini kita tempelin di sini ya, biar bisa gampang naruhnya. Mountingnya Del, mountingnya di sini iki. Kita taruh di kaca aja, pasang ke mountingnya. Ceklek aja. Oh, oke.
Jadi ini kita nyoba buat ngonekin ke kamera ya, biar gampang previewnya. Kita juga bisa record langsung dari sini. Ini pakai aplikasinya namanya Akaso Go. Angle-nya biar agak lebar, saya kasih 140. Ini coba kita shot dari angle untuk jalannya. Jadi tadi untuk talentnya si Uut ini, jadi ini untuk jalannya. Wih, ini. Kita kan, oke kan? Oke, itu tadi hasil video yang sudah saya edit ya, untuk hasil akhirnya seperti itu. Dan banyak fitur dari Akaso V50 Pro ini yang saya suka, seperti image stabilizer, touchscreen, terus angle yang bisa dirubah-rubah derajatnya. Kemudian saya juga suka dengan aksesoris bawaan ketika kita membelinya, itu banyak banget. Dan itu sangat membantu kita saat pengambilan gambar. Jadi akan lebih leluasa untuk naruh action cam ini. Untuk kualitas gambarnya saya rasa udah cukup ya untuk sebuah action kamera ya, mengingat juga ini harganya sekitar 1,6 jutaan. Tentu saja nggak bisa kita bandingkan dengan kamera-kamera action cam seperti sekelasnya GoPro, karena memang itu udah kelasnya beda. Tapi setelah saya coba tadi itu, saya rasa ketika saya mengganti angle-nya, derajat angle-nya itu ada perbedaan ketajaman gambarnya ya. Jadi semakin derajatnya saya kecilin atau semakin nggak fisheye, itu hasilnya semakin kurang tajam. Untuk itu saya compare langsung aja ya untuk hasil video dengan derajat yang saya beda-bedain. Jadi ketajaman gambarnya itu beda-beda atau enggak. Oke, cukup sekian aja ya untuk pembuatan video sinematik menggunakan action cam. Dan di sini saya pakai action cam Akaso V50 Pro untuk contohnya. Sekalian ngetes kameranya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.